Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka tidak akan pernah kita sampai ke masjid untuk sholat berjamaah. Banyak yang lebih gagah dibanding kita, lebih sehat, lebih kuat, lebih punya banyak kesempatan. Tapi kalau Allah tidak menghendakinya, maka berat untuk sampai ke masjid. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, pertolongan kepada kita, sehingga kita mampu untuk sholat berjamaah. Dan semoga ibadah sholat subuh kita dan sunnah-sunnahnya diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang akhlak. Kita paham semua ketika Rasulullah menyampaikan innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidaklah diutus ke muka bumi menjadi nabi dan rasul kecuali dalam rangka menyempurnakan keluhuran akhlak, kemuliaan akhlak, kebaikan akhlak. Jamaah rahimakumullah, banyak di antara umat Islam ini ahli ibadah yang hebat. Sholat 5 waktu ke masjid, malamnya tahajud, puasa Senin Kamis. Tapi terkadang tak tampak seluruh hasil dari ibadahnya itu dalam akhlaknya. Gampang tersinggung, mudah marah, dikit-dikit ngegas, muka cembetut, cemberut. Sholat berjamaah satu shop saja kesenggol dikit sudah melapor. Apa hasil ibadahnya? Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi terkadang kalau kita baru masuk masjid tempat orang lain, kita masuk sudah melihatin kita semua. Enggak ada sapa, tegur, salam, muka yang cerah ceria, malah curiga. Memaling beli apa maling kawan? Tapi tidak umat Islam hari ini sibuk memperbaiki akhlaknya dengan Allah. Bagus, it's okay, very good. Nambahkan bacaan Qur'annya one day one juz, mantap. Sholat tahajud 11 plus witirnya oke. Tapi terkadang kita lalai bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Padahal kita paham semua, jamaah rahimakumullah. Ketika Rasul sampaikan tadi, sesungguhnya aku diutus tidak lain dalam rangka menyempurnakan kebaikan akhlak. Bukan hanya akhlak kepada Allah yang terus kita perbaiki, tapi akhlak kepada manusia juga harus sama, seimbang. Jamaah rahimakumullah, apa sih keutamaan yang kita dapatkan ketika kita punya akhlak yang mulia? Tentu kita paham semua ada banyak keutamaan yang kita dapatkan. Tapi yang pertama para ulama menyampaikan
khairu ma u'tiyan nas khuluqin hasan. Pemberian yang terbaik kepada manusia adalah akhlak yang mulia. Bu, bukan uang. Ibu dikasih uang, dia ngasih sambil pernah berebut, gimana nerimanya? Ambil. Mau nerimanya? Kalau sarapan silakan 20. Kalau 100 sambil dibentak juga mau saya. Baca mau. Ada Jadi pemberian kepada manusia bukan makanan, pakaian, jilbab, sembako, uang. Yang terbaik kata Rasulullah, pemberian kepada manusia itu akhlak yang mulia. Ketemu dengannya walaupun nggak ngasih duit, kalau sudah senyum, sapa, salaman, masya Allah, barakallah. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah ngopi belum? Yuk kita ngopi. Tapi hari ini angkat umat Islam menganggap bahwa pemberian terbaik itu hanya sembako, uang, mengabaikan wajah ceria. Padahal dalilnya hafal semua. Tabassumuka fi wajhika lakas sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Itu sedekah yang paling murah. Enggak perlu uang, enggak perlu modal, senyum doang. Maka seringkali ketika waktu infak lewat itu hari Jumat banyak yang senyum. Kan masih pagi sudah. Kok saya nggak lihat muka gua, tadi kan senyum. Kawan, jangan singgung Pak Haji ya. Sesama Pak Haji nggak boleh tersinggung. Tersinggung itu salah satu akhlak buruk. Nah, jamaah yang pertama. Pemberian yang terbaik untuk orang lain ternyata kata Rasulullah akhlak yang mulia. Tegur, sapa, salam, senyum. Yang kedua adalah rahimakumullah, sempurnanya iman kita kepada Allah bukan pada banyaknya rakaat salat tahajud yang kita dirikan. Sempurnanya iman kita kepada Allah bukan pada banyaknya hari-hari puasa sunnah kita. Sempurnanya iman kepada Allah bukan pada banyaknya halaman Al-Quran yang kita baca. Itu semua bagus, very good, okay. Tapi apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan yang paling banyak sholat sunnahnya. Karena terkadang maaf, kita ini cenderung hanya memperbaiki akhlak kita kepada Allah. Sholatnya diperbaiki, mantap, wudhunya dulu takbiratul ihramnya Allah. Karena laki udah ngaji kan, Allah mantap, pernah itu, ngaji tidak. Tapi terkadang lupa bahwa sempurnanya iman ada pada akhlak yang mulia. Maka jamaah rahimakumullah, tazkirah ini untuk kita semua. Apalagi alhamdulillah kawan-kawan ini aktivis subuh semua. Orang akan nyaman ke masjid, betah, tenang, senang, gembira ketika pengurus dan jamaahnya menyambut kedatangannya dengan senyum terbuka. Hari ini banyak, maaf, para pengurus jamaah, ketika mereka di masjid sesama mereka tidak ada senyum. Mana akhlaknya? Sesama mereka aja terkadang ada masalah dikit ribut, bener kan? Mana ada masjid yang ada konfliknya? Ada yang sampai pindah? Pada ketawa. Saya nggak betah samanya itu apa? Kenapa hanya hal sepele? Mana hasil dari seluruh ketaatan kepada Allah jamaah rahimakumullah? Maka kata Rasulullah yang kedua, sempurnanya iman kita tampak pada akhlak kita. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah, apa yang kita dapatkan ketika kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Karena kata para ulama, kalau dari hasil ibadah kita tak tampak di dunia dalam perubahan akhlak, khawatir jangan-jangan di akhirat juga nggak dapat apa-apa.
Khawatir kita. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kita kan sering tuh dengar kisah tentang seorang wanita. Maaf ya, Bu, jangan tersinggung. Ini kebetulan ceritanya kamu. Ya Rasulullah, saya punya tetangga tuh, ahli ibadah, jangankan yang fardu, tahajudnya tiap malam, sedekahnya banyak, baca Qurannya banyak. Tapi ya Rasulullah, orang gak nyaman dengan mulutnya. Bagaimana perempuan seperti Rasulullah? Jangankan yang wajib, yang fardu, yang sunnah dia jalankan, tapi orang tidak aman dari gangguan lisannya. Dia ahli nar, kata Rasul. Perempuan itu banding. Malah diprotes oleh Mbak. Wow, itu perempuan yang sebelah sana. Ini enggak, cuma yang sini pindah dari sana. Jangan serius amat hidup ini. Baik, jadi jamaah rahimakumullah, Rasulullah katakan seperti itu ketika menceritakan seorang ahli ibadah yang luar biasa, jangankan yang fardu, yang sunnah aja dia oke. Ternyata lisan yang tak terjaga menyebabkan perempuan itu diazab di neraka. Jamaah rahimakumullah. Nah, yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ketika kita berusaha mendapatkan kebaikan akhlak, apa yang akan Allah berikan kepada kita, kita mampu mengimbangi, bahkan dalam pendapat sebagian ulama, mampu mengalahkan ahli sholat malam dan ahli sedekah. Nah, lewat apa ini Pak? Untung ada yang senyum, kasih semuanya. Innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluq darajat shaim al-shaim, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dengan kemuliaan akhlaknya mampu menyamai derajat ahli sholat malam as-shaim. Tapi jangan jadikan dari ini saya nggak usah tahajud lagi besok. Saya mulai memperbaiki akhlak. Tetap tahajudnya, akhlaknya diperbaiki. Kata Allah seperti itu. Sesungguhnya orang beriman itu dia sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji kalau mampu. Dia mampu mengimbangi sejajar bahkan melampaui ahli-ahli sholat malam, ahli-ahli puasa dengan akhlaknya yang mulia. Jadi jamaah rahimakumullah, dengan akhlak yang mulia kita bisa mengimbangi orang-orang yang tiap malam sholat tahajud, bisa menyamai orang-orang yang senantiasa puasa sunnah. Luar biasa. Jadi kalau kita berat dalam perkara itu, bangun malam berat, puasa sakit mah, undangan banyak, mana kawan ngajak mindang pula, Mas Bowo ngajak ngopi, nanti sore gimana ini? Ya udah, perbaiki akhlak. Ini sebuah hal yang sangat menggembirakan. Maka Islam ini memang luar biasa. Ketika engkau gagal dalam beramal yang lain, kau cari yang lain. Yang itu nggak bisa, ambil yang ini. Yang itu sulit, ambil yang ini. Nah, jamaah rahimakumullah, yang ketiga, bahwa orang yang mulia akhlaknya mampu menyamai, bahkan kata sebagian ulama, nempong di atas orang-orang ahli ibadah malam dan orang-orang puasa sunnah. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, apa yang kita dapatkan ketika kita terus-menerus memperbaiki akhlak kita. Yang keempat adalah bahwa inna mujibatul maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Sesungguhnya yang cepat mendatangkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita, yang paling cepat, katalisator bahasa kerennya, konduktor kali maksudnya,
Apa bahasa? Mempercepat proses pengampunan dosa dari Allah karena dosa kita yang banyak itu adalah badrus salam wa husnul kalam, suka menyebarkan salam. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Jangan, halo coy, oke bro. Tidak ada makna. Selamat pagi mas. Nah, paginya selamat, siang itu berbeda ya. Malam ya bro, paginya mencret. Kenapa? Selamat malam, malamnya selamat. Habis malam lewat, terbit fajar, mencret 3 kali, nggak jadi safari subuh. Kok nggak datang bro, aku mencret, bolak balik kamar mandi. Kenapa? Dia tak suka dengan salam. Balas salam, ketemu berpisah. Dengan siapapun jamaah hari ini maaf. Terkadang kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Kata Rasulullah, akan tiba suatu masa di antara tanda-tanda kiamat itu seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja. Kan parah betul tuh. Padahal dengan siapapun ucapkan salam, bertemu dan berpisah Pak. Kata sahabat kami dulu jalan bareng lalu melewati pohon gede. Satu lewat kanan dan kiri. Ketemu lagi, salam lagi, assalamualaikum, salam. Ini kan berat terkadang. Kenapa? Lisan ini, jamaah maaf, yang menyebabkan kita sulit untuk mengucapkan kata-kata thayyibah, kata-kata yang mendatangkan pahala Allah, karena banyak mengucapkan kata-kata maksiat. Maaf ya. Orang yang sering kali nyanyi dengan lagu-lagu yang maaf bermaksiat itu sulit untuk zikrullah, berat untuk mengucapkan salam. Karena nggak mungkin bersatu antara hak dan kebatilan itu, nggak mungkin bersatu. Dia selalu bertentangan. Sehingga ketika kita menginginkan perubahan dalam ucapan kita, suka menyebarkan salam, berkata yang baik, maka hal-hal buruk ditinggalkan. Dan dilatih. Kalau ada latihan nggak mungkin. Semua perlu latihan terus menerus, kata Imam kita ini. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum. Benar kata Pak Tua kita. Kalau beliau salah, mingkem semua. Ada pada antara kita ada orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Orang-orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah menulis di belakang namanya Al-Hafiz, tapi dia hafal Quran. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembunyikan amal, ilmu dan kecerdasan. Sekarang jarang. Pagi-pagi Jumat bagi sembako aja udah foto. Upload Facebook. Setengah jam cek berapa yang like. Astagfirullahaladzim, cuma 3 orang. Awak sudah bagi nasi kotak 20 biji. Nggak mikir deh orang ini. Canda, jangan tersinggung. Jangan gara-gara itu bagi bagi tetap bagi. Foto tetap foto, cuma hati-hati, takut nyari. Nah, ini orang pagi ini nanti dia banyak betul. Tapi niatnya syiar. Jangan pula suzon, nggak boleh. Dosa kita suzon ini Allah dan ini riak bener. Kamu yang perlu hati. Kami ini syiar dakwah supaya sampai subuh ini menggema di Lampung Utara. Amin. Kita bangun kembali Lampung Utara menjadi tempat yang penuh dengan kebaikan. Kita jangan sampai kalah dengan maksiat tiap malam luak pelek keong racun. Kita harus semangat jemaah. Betul. Tadi malam, masya Allah, malaikat mungkin udah gemes banget. Di sana luak pelek, sana keong racun, lomba karaoke, sana joget mak joget balon. La ilaha illallah. Sedih saya karena melihat mak, ibu-ibu guru joget balon. Ditonton muridnya. Kata muridnya montok juga. Akan posting Facebook saya jelas. Hei kawan, pilihlah lomba-lomba 17-an yang tidak
bertentangan dengan syariat. Janganlah. Masa mensyukur itu dibagus dengan cara yang bertentangan dengan syariat? Masa ibu-ibu lomba makan pisang digantung dikasih madu gitu? Ada lagi lomba jepit telur. Ini kan kerjaan gila ya. Kalau dibiarkan makin parah ke depan kalau kita nggak bersuara. Iya betul. Kalau ibadah ulama ustaz kita hebat semua bersuara. Jangan sampai kita mati tanya oleh Allah, kenapa engkau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Aku takut ya Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kali-kali tokoh masyarakat semua ketika ada usulan lomba begini, lihat dulu jangan. Jangan, ini tidak pas, malu kita, jijik begini. Masa lagi bini joget berdua dilihat sama anaknya, cucunya. Nah, ini harus kita berani bersuara. Kalau enggak semakin ke depan nanti makin parah lomba-lomba itu. Larinya ke sana. Oke, lanjut ya. Jadi yang keempat, ketika kita mengharapkan cepatnya ampunan Allah datang kepada kita, maka sebarkanlah salam. Kalau sesama laki jabat tangan, berpandangan. Kadang saya sedih, tangan kemana, muka kemana. Sehat apa biasanya salam dengan para pejabat, maaf jangan singgung ya. Salam dengan kita tadi awalnya betul. Awas kamu mati saya, doain nanti. Ini campuran ya. Ma min muslimaini yataqiyani fayatasabahani illa bukradahu ayat tariqah. Tidaklah dua orang Islam berjumpa bertemu lalu mereka berjabat tangan. Bukan jabat tangan yang ini, ada kan yang ini? Apaan Bapak ini salamannya? Kawannya gini juga nggak ketemu akhirnya. Fayatasabahani, genggam erat, tatap matanya dengan penuh keteduhan. Salamannya betul-betul salaman yang sempurna, mantap. Memandang wajahnya penuh dengan rasa cinta sesama orang beriman. Bukan pandangan mata kemana, tangan kemana. Nah, ketemu setelah salam, assalamualaikum, salam. Saya dulu, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah ketemu antum. Saya kalau ketemu antum di akhirat, wah, luar biasa. Saya kalau ketemu kamu ingat pindah bau. Kenapa dulu pernah ditraktir ya? Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, apa yang kita dapatkan ketika kita mampu memperbaiki akhlak kita terus menerus. Jangan pernah merasa telah menjadi orang baik. Ini kawan-kawan kita semua ini udah, insya Allah alhamdulillah sudah aktif sholat subuh di masjid. Tapi jangan pernah merasa aku lebih baik dibanding dia. Jangan pernah memandang kawan-kawan, tetangga, sahabat yang belum ke masjid itu di bawah kita. Na'udzubillah. Kalau kita sampai kepada yang namanya ujub, empat huruf. Ini salah satu penyakit hati yang dimiliki oleh ahli ibadah. Orang-orang yang sudah berilmu, orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah banyak sedekah, sudah banyak beramal, hati-hati kata Nabi. Jika aku melihat kalian sudah tidak berbuat dosa, sudah taat kepada Allah, maka yang paling aku khawatirkan kata Nabi SAW adalah kalian tertimpa sesuatu yang lebih besar dibandingkan dosa-dosa itu. Apa ya Rasulullah? Ujub, merasa diri lebih baik, merasa telah menjadi orang soleh. Nah, jamaah rahimakumullah, dan ujub ini membinasakan. Salah satu muhlikat, ada 3 perkara, 3 hal yang membinasakan, menghancurkan pahala amal-amal kita. As-suq muta'un,
bakhil yang ditaati, pelit medit kedekut. Sudah 20 kali ikut safari subuh, nggak pernah infak. La ilaha illallah. Jangan tersinggung. Ini khusus yang berduit, yang nggak berduit saya nggak mau lagi datang. Nasi sama Pak Haji sudah. Allah kita kalau ada, kalau nggak ada senyumin aja. Alhamdulillah udah bayar. Yang kedua, wa hawa mutaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Sana sini, sana sini. Woi bro, ada pancingan baru dedenya makan betul. Oke. Woi bro, di sana ikan mas. Oke. Woi bro, lagi musim panen hidup. Panen jeruk, kapan kita ke Bonglai? Besok kita ke Bonglai. Bu, ada bakso baru bu, enak betul. Ya kalau langsung diikuti hawa nafsu, nggak ada berhenti. Kalau belum kesana resah dan gelisah. Kapan lagi kelompok mereka kita makan bakso di sana? Enak loh kabarnya. Itu membinasakan. Yang ketiga, ini yang kata Nabi SAW, orang yang ujub terhadap dirinya, ujub terhadap amalnya, kagum terhadap amal-amal solihnya, ini membinasakan. Jamaah rahimahullah. Yang terakhir tadi perlu saya sampaikan, apa sih yang kita dapatkan ketika akhlak kita terus kita perbaiki? Kata Nabi, "Ma min sayin asqalu fil mizan al-mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada timbangan kebaikan yang paling berat dari seorang mukmin pada hari kiamat kecuali amal akhlak yang mulia. Jadi kata para ulama menjelaskan hadis ini, timbangan kebaikan pada hari penimbangan amal ternyata yang paling besar pahalanya bukan dari sholat sunnahnya, bukan dari sedekahnya, bukan dari tahajudnya, bukan dari bacaan Qur'annya. Ternyata yang paling berat timbangan pahala kebaikannya ada pada akhlak yang mulia. Nah, jamaah rahimakumullah, jelas. Maka kata sebagian ulama, hampir-hampir mizan timbangan Allah itu tidak mampu menampung pahala yang diberikan kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi timbangan kebajikan yang paling berat pada hari penimbangan amal kita, Rasul sampaikan adalah kemuliaan akhlak. Kasih tahu Pak Ketua kalau lewat waktu, syahwat kalam ini melebihi syahwat lain. Syahwat makan paling 3 piring berhenti, kita rasa nambah buku berapa lagi. Syahwat di bawah paling berapa kali biasanya? Yang muda-muda 2 kali kayak Pak Mas Budi 2 kali, yang tua-tua kayak kawan saya itu sekali aja. Ustaz, jangan tersinggung. Tapi syahwat kalam semenjak bisa ngomong sampai mati paling besar syahwat kalam. Maka betul kata Nabi, aksarul khotoyani adam fil lisani, kebanyakan dosa anak cucu Adam ada pada lisannya. Yang hal ini fungsi lisan diganti dengan jempol. Mulut sih diam tapi jempol main. Kawan posting foto berdua dengan istrinya, langsung komen, enak kemarin berantem. Kawan posting jalan-jalan ke Taman Monas ke Jakarta, utang lo dibayar jalan-jalan. Kalau sakit hati nggak emosi di Allah. Lu diam tadi jempol ya main. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian dari poin-poin tadi yang 5 bagian yang lain, dalam hadis lain kata Nabi, sesungguhnya orang beriman yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat denganku adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, jamaah rahimakumullah, jelas. Jadi ketika yaumil mizan, hari penimbangan amal, ternyata orang-orang yang akhlaknya mulia itu luar biasa. Ada orang-orang yang datang menghadap Allah di bawah para malaikat, amalnya sebesar gunung Tihamah, menjulang tinggi ke langit.
Kemudian orang-orang terpana, orang hebat, banyak betul orang soleh orang itu. Lalu diletakkan jauh timbangan, enggak bergerak timbangan, menang lain. Nah, kok nggak ada zon? Kenapa? Dia beramal karena ria, dia beramal sum'ah, dia ujub. Kamu orang tahu nggak? Ar-Rahmah itu kami yang merintis. Kalau nggak ada kami, mana jadi? Kata kawan siapa yang nanya, masih tahu aja. Sum'ah. Kamu orang tahu nggak? Sampai subuh kami dulu perintisnya, kami lah orang-orangnya. Siapa yang nanya? Masih tahu sum'ah. Kau memperdengarkan kawan. Zon. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal-amalmu seperti debu yang berterbangan, ditimbang tidak ada beratnya. Kenapa? Karena amalnya bercampur dengan riya, sum'ah dan ujub. Maka jemaah perhati. Tidak ada yang paling berat kata para ulama kecuali menjaga pahala amal-amal kita. Bukan tahajud yang berat, tapi menjaga pahala tahajud paling berat. Kenapa? Nanti setan membisikkan ketika si fulan cerita tentang sedekahnya, si fulan cerita tentang hafalnya 30 juz, si fulan cerita tentang zikirnya 2 jam gak bangun dari tempat sujudnya, dari tempat duduknya. Dia bingung mau cerita apa buat. Dia berpikir, dia nggak langsung, tapi kenapa aku ngantuk? Iya, tadi malam tahajudnya kecepatan. Biasanya jam 4, tadi malam 3:30. Hei, lagi buat tahajud sudah 10 tahun. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, akhirnya alhamdulillah sama saya dengan yang jago ngaji tadi. Jamaah, maka berat mempertahankan pahala amal soleh paling berat. Jadi kalau kita menginginkan timbangan dari akhlak mulia tadi ditambah dengan amal-amal soleh, maka jagalah apapun yang kita lakukan murni untuk Allah, karena Allah, dan berharap pahalanya dari Allah, bukan pujian manusia, bukan saminan manusia. Yang terakhir, apa sih akhlak mulia itu secara sederhana? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, dan para ulama lain juga memberikan macam-macam contoh. Tapi pada poinnya sebenarnya 3 saja, nggak banyak, gampang ingat jamaah. 1, senantiasa ingin membantu orang lain, suka nolong orang baik diminta ataupun tidak diminta. Tetangganya nengkol motor sudah 14 kali, dia malah direkamnya mantap. Makanya jangan beli metik. Jatuh kawan kesungkur di badan. Jalan banyak harum kesungkur, dia bukan cepat ditolong. Nih ada yang jatuh nih, siapa nih yang kenal kira-kira nih, bapak dulu ini kata yang jatuh, woi buah tolong dulu. Mudah, gampang, spontan membantu orang lain itu pertama. Jadi kalau kita ada kawan susah, sulit, cepat responsif, kawan duduk di teras lamun aja, langsung datang, lu mau dia dulu. Bang, kopi bang, bakso ya bakso. Kenapa? Kalau saya ini loh, udah mas bener ini gitu. Tanggap, lihat kawan subuh sampai subuh, pegang punggungnya, enak bu, enak betul. Saya memang tukang gurut bu, serak. Jangan kita tanya, tidak. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain baik dengan ucapan, sikap, perbuatan, tampilan wajah. Kadang memang lisan nggak berucap, tapi performanya kelihatan kalau dia ngecek orang lain. Berangkat safari subuh, saking kedua-duanya lupa pakai baju merah, rok putih. Tentang hari ulang tahun itu.
Salaman sama kawannya, kebetulan kawannya lupa pakai minyak wangi. Apa kamu tidak mau bener apa ini? Nikmatin aja. Bau berarti dia masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada lagi dalam sana. Jadi yang kedua, tidak mengganggu orang lain dengan apapun, dengan ucapan, dengan lisan, dengan tampilan wajah, apalagi dengan perbuatan. Tidak mengganggu orang lain dengan jempol tadi. Tidak usah lagi kita nge-share sesuatu, bagikan sesuatu yang merusak perasaan orang. Ya kan ya? Bahkan gara-gara seorang berantem atau orang sakit hati. Kawan posting lagi liburan, ada gitu aja di tanah ya. Sakit hati kawan, sakitnya di sini. Loh kan kawan kamu, iya, tapi dia menyakiti aku dengan jempolnya. Aku bahas ini bilang, alhamdulillah berlibur ya, masya Allah, pengen juga lo berlibur. Bisa berlibur, tanggung dibayar. Yang ketiga, wajah yang senantiasa ceria. Ini berat, banyak umat Islam hari ini cemberut, dengan harga singkong turun mulai. Sawit berapa Kang? 2.000. Masam kecut bener. Kalau Mas Budi bos kambing ya. Kalau dari kambing, jamaah dari TB jangan jauh-jauh. www.kambing.budi.com. Kita ini kan punya potensi ekonomi, kita sudah akrab, sudah dekat, ngapain cari ke tempat lain? Umat Islam ini kadang-kadang maaf, bencinya paling parah, jangan singgung. Sama kamu tenang, dia kaya dibanding saya. La ilaha illallah. Dia lebih mengutamakan belajar orang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ustaz beda harga, ya Allah. Kalau orang Islam kita belajar sama dia, dapat harta banyak, dia sedekah, dia zakat, dia haji, dia umroh. Betul? Jadi kalau kita punya potensi Devi, tampilkan di grup kita. Tampilkan, saya pengusaha ternak lele, saya pengusaha kambing, saya pengusaha sapi, saya pengusaha singkong, petani singkong. Tampilkan, gak usah malu-malu, kita yang belajar. Oh, kalau nyari taruh, ini orangnya Pak Haji Fulan. Nyari rias wajah ini, nyari tukang ceramah. Woi, belum semua. Di rumah baik tukang ceramah semua. Saya cocoknya Pak Lukman lembut kalem mantap. Saya Pak Zainul oke. Saya Ustaz Isa betul dia. Emang kamu sampai jin apa? Jadi wajah yang senantiasa ceria. Ingat ya Pak, terkadang perbedaan partai aja orang gak mau senyum. Betul? Gak mau salaman, gak mau toleh. Kenapa? Beda partai. Habis waktu itu Pak. Kadang beda baju, beda ormas. Ya Allah, innamal mu'minun. Nah, orang beriman bersaudara. Gak usah lihat partai. Nanti beda dukungan bupati mulai kan orang. Nah, ada urusan dunia, nggak usah ribut. Kamu pilih A monggo, aku B, aku C, tapi tetap ngopi rokok sebungkus. Yang masih ngerokok, tapi saya sarankan berhentilah rokok. Ya. Berhentilah. Ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa Ustaz ya ganti permen kata kawan. Baik, demikian ya cukup ya Pak Ketua ya. Jadi akhlak yang mulia kita tingkatkan, bukan hanya hak-hak Allah kita tingkatkan, hak-hak manusia kita tingkatkan. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa